Sekarang udah terlihat. Oke, baik. Semoga suara saya jelas ya. Jadi kita ketemu, mungkin beberapa mahasiswa sudah pernah ketemu saya ya. Mungkin beberapa juga ada yang dari luar PENS, ada ya? Yang dari luar PENS ada ya? Suara saya terdengar, Mas Mbak? Oh ya, oke oke. Nanti saya ngomong sendiri, enggak ya? Oke, jadi saya kebetulan dapat materi ya, sorry sorry sorry. Mungkin ada anak yang di luar PENS, perkenalkan nama saya, Mike Yuliana ya. Saya kebetulan di semester ini dapat amanah dari Pak Kaprodi ya, untuk, memberikan materi tentang, jaringan komunikasi nirkabel gitu ya. Jadi apa materi yang akan saya bahas ya dalam, 1 semester ini. Jadi dalam 1 semester ini, saya akan, membahas beberapa hal mengenai jaringan komunikasi wireless, kemudian kita akan coba beberapa teknologi wireless ya, ada Bluetooth, ada NFC, ada RFID ya, kemudian ada Zigbee, ada LoRa, serta berbagai aplikasi wireless. Jadi nanti supaya tidak boring mungkin saya tidak akan membahas secara sangat detail mengenai Bluetooth itu teknologinya kayak apa sih, kemudian bagaimana isi di dalamnya secara teoritis ya, tapi lebih saya arahkan ke arah aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan ya, yang bisa kita manfaatkan. Contoh jika implementasinya dalam smart agriculture itu seperti apa, implementasinya dalam apa namanya smart farming, smart agriculture, smart farming, smart berbagai jenis smart lah ya. Nanti itu bisa kita manfaatkan itu seperti apa. Nanti mungkin saya arahkan ke situ ya untuk materinya. Kemudian nanti praktikumnya kan kemarin sudah mulai praktikum belum? Sudah mulai praktikumnya? Belum? Oh, nanti praktikumnya kalian offline atau online juga? Online? Oh, pakai apa katanya Pak Jan? Belum tahu. Oh, belum ketemu. Oh, berarti Pak Jan sama dengan saya, kosong gitu namanya. Oh, ya. Jadi jangan khawatir ini masih baru permulaan nanti terakhir tambahin. Oke, tapi saya usahakan tetap ngajar ya. Jadi kita enggak banyak-banyak malam ini. Jadi ini adalah total materi ya yang akan saya ajarkan dalam 1 semester ini. Nah, anak-anak di sini sudah pernah PA ya, otomatis PA-nya sudah mungkin sebagian besar sudah menggunakan perangkat-perangkat yang ada di sini. Jadi sudah sangat, familiar gitu ya, sangat familiar dengan, perangkat-perangkat wireless ini tadi gitu ya. Nah, kemudian untuk, kuliahnya, kita akan kuliah setiap, kalau sesuai dengan jadwal itu kan hari Jumat jam 16.20 ya. Nah, kalau worst case kita ganti jam segini, maksudnya kita tetap aja kalau Jumat saya bisa 16.20 kita akan ngajar 16.20, tapi kalau nggak bisa setiap hari Senin jam segini, apakah ada yang, susah untuk jadwal jam segini atau ini gimana, Mas, Mbak? Oh, oke. Berarti ada yang nggak ikut kuliah saya karena memang ikut jadwalnya Boki, nggak apa-apa sih nanti mungkin, saya mohon maaf jadi untuk hari ini mungkin karena beliau ada Masnya itu ada, yang jadwalnya di jam ini gitu ya? Di hari ini jam ini gitu ya? Oke, kemudian kalau hari lain jam segini gitu, apakah selalu ada mata kuliah? Worst case nih ya, saya kan khawatir kalau misalnya saya Jumat lagi nggak bisa gitu. Kalau malam termasuk Jumat itu juga termasuk Jumat itu malam juga ada ya? Oh saya sorry sorry, saya Jumat malam tuh justru ada kelas lain yang juga malam. Oh, apa namanya, nggak tahu ya, kelas apa ya, PJJ atau apa gitu. Itu juga malam sih Jumat, berarti otomatis saya nggak bisa.
Terus gimana ya kalau misalnya Jumat nggak bisa, misalnya kan saya biasanya ada, apa ya, cadangan pengganti hari gitu loh maksudnya. Mmm. Oh, Sabtu. Oh, enggak, soalnya Sabtu kemarin saya tuh ini, lagi ini, apa, bayangannya karena Minggu tuh ada Sertikom jadi, anu, otaknya itu sudah bayangannya Sabtu tuh nggak pengen ngapa-ngapain, pengennya ikut acaranya kampus gitu. Ternyata Pak Widi juga nggak ngajar ya ternyata? Iya iya iya. Oke, nggak apa-apa. Oh, kalau Sabtu memang kalian ada kuliah? Memang? Aslinya memang ada kuliah? Sampai jam? Oke oke oke. Worst case kita pakai Sabtu ya? Gitu aja ya? Daripada hari ini kasihan ada yang nggak ikut kan saya juga nggak enak gitu loh. Oke ya? Oke oke, deal. Berarti Sabtu, nanti berarti kalau saya nggak bisa Jumat, kita switch ke Sabtu, gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk materinya, ya itu nanti penilaiannya, saya konsepnya kayak biasa, kita pakai UTS, kita pakai UAS, sama kita pakai tugas, gitu ya. Nanti karena ini teori, nanti per orang satu-satu gitu ya. Tetap satu orang satu untuk apa istilahnya tugas-tugasnya itu nanti ya. Jadi kita ada UTS, UAS, dan tugas. Nanti konsep UTS itu kita kasih persentase 30%, UAS-nya 40%, tugasnya 30%. Kemudian setiap tugas itu nanti saya berikan folder di etol ya silahkan kalian unggah semua tugasnya di etol. Karena kita sistemnya online jadi semua tugasnya dikasihkan ke etol. Gitu ya. Oke, saya pikir jelas. Oke, jadi UTS, UAS, tugas saya pikir untuk prosentase itu adalah prosentase yang paling menguntungkan buat Anda ya, sehingga Anda nilainya bisa optimal. Saya pikir tidak ada masalah ya untuk prosentasenya. Oke, itu untuk UTS, untuk penilaian. Kemudian untuk absensi ya, untuk absensi maka Anda semuanya langsung absen di etol ya. Kemudian ya berarti secara otomatis kalau mengikuti perkuliahan di etol kan berarti absensinya secara otomatis tercatat gitu ya. Nah, saya berharap Anda bisa mengikuti kuliah dengan baik ya. Kemudian mohon kerjasamanya karena saya tahu ini online, saya nggak tahu Anda ngapain. Ya, cuma mungkin diusahakan mengikuti semua perkuliahan gitu ya, sehingga prosentase eh, apa ya istilahnya prosentase absensinya bisa terpenuhi sesuai dengan standarnya gitu ya, Mas Mbak. Oke, saya pikir itu cukup untuk materi UTS sama UAS-nya ya. Lanjut, berikutnya adalah kita akan bahas tentang jaringan nirkabel. Saya yakin Anda semuanya sudah tahu jaringan nirkabel itu apa, karena ini masih pendahuluan ya. Jadi itu adalah sebuah kumpulan device atau perangkat ya, di mana dia itu saling terkoneksi dan membentuk apa istilahnya sebuah jaringan gitu ya. Nah, kemudian dia itu mereka saling bertukar informasi, kemudian juga memakai daya bersama melalui media transmisi nirkabel atau wireless ya. Kemudian nanti apa itu mereka menggunakan media transmisinya itu adalah merupakan menggunakan udara atau gelombang ya. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan jaringan LAN atau local area network yang masih menggunakan media kabel, maka kalau kita menggunakan media transmisi nirkabel atau wireless itu dia tentunya lebih apa ya istilahnya ya, lebih fleksibel gitu ya, lebih fleksibel karena tidak butuh banyak kabel gitu ya. Berarti secara infrastruktur dia secara otomatis lebih bisa kita katakan tidak ribet gitu ya bila dibandingkan dengan kalau dia itu menggunakan kabel. Nah, kemudian ini adalah timeline atau sejarah dari teknologi jaringan nirkabel ya. Jadi sebenarnya jaringan komunikasi nirkabel itu dimulai pertama kali ya, itu dengan terbentuknya teknologi radio gitu ya. Yang ditemukan dan dikembangkan oleh Marconi ya tahun 1896. Siapa sih Marconi itu? Gitu ya. Marconi itu adalah orang Italia yang berkunjung ke Eropa ya
untuk mengembangkan dan memperoleh hak paten ya, memperoleh hak paten atas penemuannya. Apa penemuannya? Penemuannya itu adalah berupa telegram nirkabel ya. Telegram nirkabel itu apa? Jadi telegram nirkabel ini adalah sebuah teknologi yang diadop oleh perusahaan telegram besar gitu ya, telegram besar saat itu ya. Kemudian saat itu pertama kali telegram nirkabel ini jauhnya bisa sampai dengan 1,75 mil gitu ya. Nah, kemudian telegram nirkabel ini di masa jayanya ya itu terus mengembangkan sistem telegramnya, kemudian dan banyak yang pasang telegram nirkabel ini dan punya stasiun radio yang tersebar luas di berbagai daerah. Terutama bagi perusahaan besar yang ingin meningkatkan komunikasi di antara mereka ya. Sama sebenarnya seperti sistem komunikasi yang ada saat ini di mana ada beberapa perusahaan mereka ingin mempermudah ya. Jadi kalau nggak ada Telegram saat itu bisa dibayangkan bahwa mereka kalau mau komunikasi mereka kan pakai cara-cara yang konvensional ya. Misalnya pakai apa? Pakai merpati, kemudian orangnya ada kurir yang datang ke sana dan lain sebagainya. Sehingga secara otomatis mereka untuk mempermudah komunikasinya maka lari sekali saat itu Telegram ini tadi. Nah, kemudian berkembang ya jaraknya semakin jauh jadi ada pengiriman sinyal telegrafik ya melewati jalur yang jauh ini tadi semakin lama semakin jauh. Kemudian setelah itu ya muncul teknologi baru ya yang apa ya kalau awalnya itu ada Telegram maka sekarang ada gabungan antara suara ya dan juga digabungkan dengan data ya. Seperti contohnya dia bisa menggunakan pager ya atau bisa juga menggunakan sinyal teletrafik ini tadi gitu ya. Nah, ini terus berkembang ya, ini terus berkembang ya ada radio gelombang pendek ya, transmisi nirkabel ya. Kemudian sebagai lanjutan dari wireless telephony di atas ya ada telepon ya, ada teknologi radio semakin berkembang ya. Jadi dia semakin berkembang lagi ya. Dari wireless teleponi ini berkembang menjadi jaringan seluler. Saya yakin Anda tahu ya, yang dimaksud dengan jaringan seluler ya, itu terdiri dari base station dan mobile station. Masih ingat enggak Anda? Bedanya base station sama mobile station itu apa? Kalau base station itu apa, mobile station itu gunanya untuk apa? Masih ingat enggak? Jadi jaringan seluler itu kan ada base stationnya, ada mobile stationnya. Masih ingat enggak? Kalau base station itu yang bagian apa? Kalau mobile station itu apa? Kalau Anda ini sebagai mobile station-nya atau sebagai base station-nya? Mobile station-nya, ya kan? Berarti kan secara otomatis ada transmisi ya dari base station-nya ke mobile station-nya, gitu ya. Jadi semakin berkembang. Nah, namun meningkatnya pengguna telepon seluler ini menyebabkan apa ya peningkatan layanan ya peningkatan layanan. Ada berbagai teknologi yang digunakan sebenarnya ya. Jadi modifikasi dari teknologi seluler itu salah satunya adalah ada penggunaan mungkin Anda tahu juga seluler itu tidak hanya seluler saja, juga ada teknologi infrared misalnya. Teknologi infrared itu salah satu implementasinya dipakai untuk apa? Ada yang tahu nggak? Infrared? Bisa nggak dari satu ponsel satu ke ponsel lainnya? Bisa ya pakai infrared ya. Juga dari telepon seluler ke PC itu kan juga bisa pakai infrared kayak gitu ya. Ya, jadi cuma kecepatan transfer datanya nggak terlalu gede, ya sekitar 723 kbps ya. Kemudian karena berbagai hal kelemahan dari teknologi infrared ini tadi, kemudian kalau ada halangan juga dia tiba-tiba putus sinyalnya, kecepatannya juga enggak terlalu tinggi, kecepatan transfer datanya, maka ada teknologi baru yang digunakan untuk mengatasinya itu tadi. Nah, dalam hal ini contohnya adalah teknologi jaringan yang berbasis pada standar 802.15 ya, yang dikeluarkan oleh IEEE ya, IEEE ya atau biasa kita sebut dengan Bluetooth ya. Jadi semakin lama semakin berkembang ada Bluetooth ya. Kemudian ada WiMAX dan seterusnya. Jadi pada intinya nanti di dalam jaringan komunikasi nirkabel ini adalah timeline-nya. Nah, dan saat ini sudah berkembang
Jadi yang awalnya hanya seluler, kemudian berkembang ada modifikasi pemakaian ISM, sekarang berkembang ke dalam jaringan-jaringan atau komunikasi-komunikasi seluler yang lain ya. Ada Bluetooth ya, yang tadi saya bilang ada WiFi, ada WiMAX dan lain sebagainya. Jadi semakin berkembang. Kenapa kok semakin berkembang? Karena tujuannya sama. Kita ingin mendapatkan kecepatan yang lebih tinggi, kemudian datanya yang mau dikirimkan atau digunakan untuk komunikasi juga semakin banyak. Permasalahannya di situ. Oke. Jadi dari kecepatan yang rendah tadi, sekarang kenapa kok semakin lama ingin menuju ke teknologi broadband? Nah, semakin lama ingin menuju ke teknologi broadband, kenapa? Karena kecepatan data yang tinggi itu hanya bisa didapatkan dengan teknologi broadband. Contohnya apa? Teknologi yang broadband itu grafik, video, audio, kan gitu ya. Nah, sehingga secara otomatis hal lain yang diharapkan adalah kita berharap ya ada tingkat kenyamanan yang terpenuhi karena kecepatan datanya tinggi kan sebagai user atau sebagai customer kan kita selalu seperti itu ya. Kecepatan datanya tinggi otomatis kita nyaman gitu loh, tapi nggak ingin biaya yang mahal gitu ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan wireless ini bisa terpenuhi karena tidak perlu infrastruktur yang mahal ya. Kalau infrastrukturnya mahal itu misalnya kita pakai kabel otomatis kan mahal. Selain itu juga harapannya layanannya bisa tersebar merata ya dibandingkan dengan layanan fix atau wire. Oke, berikutnya adalah ada kecepatan atau speed ya. Jadi kalau kita di dalam jaringan nirkabel ya fungsinya kan dia menggunakan media udara atau media wireless, kita berharap bahwa informasi yang dikirimkan itu bisa dikirimkan secara real time gitu ya. Kemudian berikutnya jangkauan atau coveragenya. Harapannya juga coveragenya luas ya. Kita bisa melakukan komunikasi dengan jangkauan yang luas sampai dengan ke internasional. Kemudian berikutnya lagi handal gitu ya, handal tahan uji. Kemudian berikutnya harapannya biayanya tidak mahal. Kemudian dari keamanan atau security dalam sebuah jaringan nirkabel kita berharap bahwa dia tidak mudah diserang ya ataupun disusupi oleh pihak yang lain. Nah, itu konsep dari jaringan nirkabel. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara jaringan nirkabel ini rentan ya, rentan serangan ya dari pihak ketiga karena memang kalau di dalam jaringan nirkabel Anda melakukan komunikasi misalnya antara dua buah user, maka otomatis ada user lain yang gampang untuk mendengarkan karena sifatnya dia kan broadcast ya, mengirimkan informasi, maka orang-orangnya itu yang berada di dalam ring atau jangkauannya, nah dia juga mudah untuk mendengarkan informasinya itu tadi. Oke, jadi ini di dalam jaringan nirkabel berdasarkan geografisnya gitu ya, geografisnya atau lokasinya ada berbagai jenis. Yang pertama adalah jaringan personal jaringan area personal nirkabel atau kita kenal dengan nama WPAN ya, wireless PAN. Teknologi WPAN ini banyak dipakai ya Mas Mbak. Jadi teknologi WPAN ini memungkinkan penggunanya ya dalam hal ini itu untuk membuat komunikasi nirkabel ad hoc ya. Beberapa perangkat contohnya apa? Laptop, ponsel ya. Ini dapat terhubung secara nirkabel. Kira-kira kalau dia itu pakai wireless PAN, jarak jangkauannya berapa? 10 meter jarak jangkauannya ya. Nah, WPAN yang paling populer nih contohnya apa? Wireless PAN ini contohnya. Bluetooth ya. Semuanya saya yakin sudah pernah pakai Bluetooth ya. Jadi Bluetooth ini dia pakai gelombang radio ya. Kemudian dia dipakai untuk melakukan komunikasi. Jarak jangkauannya bisa sampai dengan 10 meter. Kemudian kalau dia itu ada jarak yang lebih rendah lagi, maka dia bisa pakai infrared. Jadi kalau Bluetooth bisa sampai dengan 10 meter. Kemudian berikutnya adalah jaringan lokal area nirkabel atau kita nyebutnya sebagai WLAN atau wireless LAN. Nah, Anda pasti sangat familiar nih kalau cerita wireless LAN ya. Jadi wireless LAN ini memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi mereka sendiri. Contoh di kampus ya kan, kita pasti pakai WLAN di gedung, di kampus ya. Kemudian habis itu kalau kita pakai WLAN, kita bisa menggunakan dua cara dengan menggunakan mode infrastruktur, bisa juga dengan menggunakan mode ad hoc. Masih ingat enggak?
Apa beda mode infrastruktur sama mode ad hoc? Ayo, siapa yang ingat? Lupa semua. Ada yang ingat nggak? Ya kan, dalam VLAN itu kan ada mode infrastruktur, ada juga mode ad hoc. Ayo, gimana? Loh, lupa semua. Oke. Ini kalau kita cerita dia itu ada mode infrastruktur, ada mode ad hoc. Kalau mode ad hoc kan langsung komunikasi kan ya. Tapi kalau misalnya kalau dia menggunakan mode infrastruktur harus ada jembatannya ya untuk untuk menghubungkan jaringan-jaringan yang ada tadi. Contohnya dia itu pakai access point kan gitu ya untuk melakukan komunikasi antar perangkatnya itu tadi. Nah, itu hal seperti itu, ada mode ad hoc, ada mode infrastruktur. Kalau metropolitan area network ya atau WMAN. Nah, WMAN itu apa? WMAN ini biasanya kalau ini kan biasanya lebih sempit, lingkungannya atau areanya itu lebih dekat, tapi dia jaraknya atau coverage areanya lebih apa ya istilahnya, lebih luas ya bila dibandingkan dengan WPAN. Nah, WMAN ini lebih luas lagi. Kenapa? Karena kalau WMAN dia itu koneksi dalam beberapa titik dalam area perkotaan. Kalau ini kan di gedung gitu ya, di kampus itu kan ada WLAN gitu ya. Kalau ini di area beberapa titik di area perkotaan kan gitu ya. Ini dia menggunakan WMAN gitu ya. Kemudian kalau di WMAN ini dia pakai apa ya istilahnya ya gelombang radio juga ya untuk melakukan komunikasinya. Kemudian ada wireless wide area network ya. Wireless wide area network ini juga sama ya konsepnya ya. Dia pakai topologinya juga bisa menggunakan topologi ad hoc atau topologi infrastruktur. Jadi kalau topologi ad hoc misalnya peer to peer langsung komunikasi antar perangkatnya itu kita katakan sebagai topologi mode ad hoc ya. Kalau infrastruktur kita butuh access point ya. Butuh access point untuk komunikasi antar komputernya misalnya seperti itu. Nah, kalau wireless wide area network ya kita bisa melakukan komunikasi untuk jarak yang jauh, bisa antar kota, antar negara. Jadi kalau WMAN dia dalam satu kota yang sama, kalau wireless wide area network dia bisa sampai dengan area yang sangat luas ya, area yang sangat luas ya. Dengan menggunakan apa? Dia pakai antena ya di beberapa lokasi atau ada juga di wireless wide area network ini dia menggunakan apa? Istilah menggunakan satelit gitu ya untuk melakukan apa istilahnya untuk melakukan komunikasi. Salah satu penggunaan dari teknologi wireless wide area network ya saat ini ya dia pakai satelit atau pakai antena. Nah, sekarang untuk di coverage ke daerah yang jauh yang lebih luas, maka wireless wide area network ini banyak saat ini sudah digantikan oleh jaringan seluler. Karena kalau menggunakan jaringan seluler, maka Anda bisa berkomunikasi dengan jarak yang jauh ya, bahkan antar negara Anda sudah bisa melakukan komunikasi. Jadi untuk jaringan seluler sendiri itu ada dua, yaitu jaringan seluler non seluler dan juga ada generasi seluler mulai dari generasi 1, 2, 3 sampai dengan generasi kelima. Nah, saya yakin Anda sudah pernah dapat materi ini ya. Jadi kalau generasi satu yaitu roaming generasi satu itu generasi yang masih analog gitu ya. Nggak ada koordinasi global, kemudian spektrum apa namanya roaming juga ya tidak memungkinkan ya. Kemudian generasi kedua dia sudah lebih apa ya istilahnya ya lebih bagus, sudah ada GPRS, sudah Edge ya, berarti ada kecepatan bitnya, kecepatan pengiriman data yang sudah lebih meningkat kan gitu ya. Kemudian di 3G ya dikenal juga sebagai
UMTS gitu ya, UMTS. Nah, di 3G ini dia sudah ada basis layanan berbasis internet bersama dengan panggilan video, pemrosesan gambar dan banyak lagi. Kemudian semakin berkembang ya ada generasi keempat ya, generasi keempat ada yang namanya kita menyebutnya LTE atau long term evolution ya, yang disebut sebagai 4G, di mana ini pertama kali diusulkan oleh NTT Docomo ya. Anda mestinya masih ingat ya. Nah, kemudian di sini antarmukanya itu adalah sudah menggunakan dalam LTE itu adalah menggunakan UFDM. Nah, pasti ada beberapa TA-nya di sini yang pakai UFDM ya. Kemudian yang terakhir adalah 5G ya. Jadi ini adalah evolusi teknologi yang terjadi ya. Kemudian ada elemen baru ya dalam 5G ya yang dikenal dengan nama NR ya, yang mencakup 4G ya, kemudian WiFi, kemudian ada Internet of Things juga ya, dan juga cloud ya. Kemudian ini akan menghubungkan dengan perangkat dan tentunya dengan kecepatan data yang sangat tinggi gitu ya. Nah, ini dan yang terakhir adalah jaringan bergerak atau mobile network. Jadi banyak ya klasifikasi jaringan nirkabel seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan mestinya Anda sudah pernah mendapatkan itu. Kemudian ini adalah wireless data network ya, di jaringan komunikasi wireless ya, dia itu menggunakan band frekuensi yang unlicensed ya atau ISM ya 2,4 GHz ya, bahkan ada yang 5 GHz. Jadi kalau unlicensed ini tidak perlu lisensi ya untuk stasiun radionya. Kemudian menggunakan teknologi point to point spectrum untuk mentransmisikan datanya. Teknologi split spectrum itu meliputi apa saja? Ada frekuensi hopping, ada yang direct sequence. Nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan berikutnya. Nah, ISM band. Apa sih yang dimaksud dengan ISM band ya? Jadi ISM band ini merupakan band radio ya, di mana band radio ini merupakan bagian dari spektrum radio yang menggunakan energi dari RF ya, atau radio frekuensi ya, atau radio frekuensi. Nah, biasanya ISM ini ya dia dipergunakan untuk ada 3 kepentingan ya. Jadi dia biasanya digunakan untuk industri, ilmu pengetahuan dan medis, serta telekomunikasi. Jadi itu ISM band-nya ya. Jadi dia dipakai untuk industri, ilmu pengetahuan dan medis, serta dia dipergunakan untuk selain telekomunikasi. Jadi memang sudah tertentu gitu penggunaannya, jadi tidak bisa dicampur. Kemudian kekuatan emisi dari perangkat menggunakan band ini dapat menghasilkan interferensi ya, dan secara otomatis dapat mengganggu komunikasi radio lainnya. Sehingga ISM ini dibatasi pada band frekuensi tertentu saja. Ini bisa kita lihat di sini. Ini adalah pengaturan band ISM ya, Anda nanti bisa lihat ya, ini adalah di band frekuensi ini, dan yang paling banyak dipakai itu adalah di frekuensi 2,4 GHz ya, 2,4 GHz, dan juga di frekuensi 5 GHz ya yang dipergunakan untuk WiFi gitu ya, yang digunakan untuk WiFi dan sifatnya free di Indonesia ya, 2,4 serta 5 gigaan, kurang lebih 5,8 giga ya yang dipakai. Kalau ininya itu 2,450 tepatnya ya, serta 5,8 yang dimanfaatkan untuk WiFi, Bluetooth dan lain sebagainya. Nah, penggunaan perangkat telekomunikasi ini yang telah bekerja pada band-band ISM ini tadi harus siap ya untuk menerima gangguan dari perangkat ISM lainnya. Kemudian ini ada Region 2 ya, Region 2 ini adalah sifatnya free tapi di Eropa. Jadi di Eropa itu sifatnya free, tepatnya di frekuensi 915 ya, dia itu free license. Tapi di Indonesia enggak gitu loh. Jadi di Indonesia itu enggak. Tapi kalau di Eropa dia itu free license gitu ya. Kemudian ITUR ya, dia tidak memberikan peraturan atau pembatasan apapun ya terhadap penggunaan frekuensi 2,4 dan 5,8 GHz. Jadi kita bisa memanfaatkan ini ya. Kita di access point ya, di WiFi kita berada di band frekuensi ini tadi. Nah,
Rekomendasi dari ITU R ya SM 1056, setiap anggota ITU bebas menetapkan persyaratan administrasi dan aturan hukum yang berkaitan dengan pembatasan daya pada perangkat ISM. Contohnya tadi, kalau kita lihat di band ISM yang ada di sini, maka frekuensi 915 ini kan free di Eropa, tapi tidak di Indonesia. Artinya apa? Ya, Indonesia itu ya sebagai anggota ITU itu kan kita menetapkan bahwa frekuensi itu enggak free di Indonesia, tapi di Eropa dia itu free. Berarti kan setiap anggota itu bebas gitu loh, menetapkan persyaratan. Jadi band frekuensinya itu sudah bisa diatur tersendiri gitu ya, bisa diatur tersendiri. Salah satu contohnya yang itu tadi. Tapi kalau untuk frekuensi 2,4 dan 5,8, dia itu tidak memberikan peraturan atau pembatasan apapun ya terhadap penggunaan frekuensinya. Oke, keuntungan dan kerugian dari penggunaan lisensi ini tadi. Kalau keuntungannya apa? Jadi keuntungannya adalah yang pertama, dia bisa digunakan untuk alat promosi tanpa memikirkan adanya regulasi bandwidth. Jadi kita bisa pakai semau kita gitu ya, walaupun sebenarnya tetap ada aturan. Salah satu contohnya kalau kita menggunakan akses point atau pakai wifi ya, itu kan pasti ada tetap batasan daya. Maksimal adalah powernya itu ya maksimal adalah 20 dB gitu ya. Tetap ada batasan. Karena kalau nggak dibatasi bisa dibayangkan kalau di kampus misalnya ada akses point, ada lagi atas akses point, maka secara otomatis interferensinya itu sulit mengaturnya. Nah, ini kan sulit mengatur interferensi. Ya, kemudian lingkungannya tidak teratur karena kan semuanya berhak kan kalau punya akses point dan lain sebagainya, tapi tetap ada batasan dayanya itu adalah powernya itu adalah maksimal 20 dB gitu ya, 20 dB. Nah, bandwidth-nya juga diatur, ada 20, 40, 80. Nah, kita bisa ngatur juga seperti itu. Karena kalau enggak, memang interferensinya nanti ini ya, kemungkinan interferensi itu sangat tinggi gitu. Nah, ini adalah perangkat nirkabel ya yang beroperasi pada 2,4 GHz ya. Makanya tadi ini free license ya, free license. Di 2,4 giga itu adalah wireless PAN ya, dalam hal ini menggunakan Bluetooth, Zigbee, RFID, NFC ya. Kemudian juga ada perangkat ya dengan standar IEEE 802.11 ya, dalam hal ini adalah WiFi. Ada yang pakai mulai dari B, A, G, N dan AC, di mana detailnya nanti kita akan bahas lebih detail ya, di mana masing-masing ini adalah teknologinya itu sama sebenarnya. Yang beda itu apa? Yang beda adalah modulasinya. Jadi teknologinya sama, yang membedakan adalah modulasi. Modulasi yang berbeda itu menyebabkan kecepatan datanya juga berbeda gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang satu channel itu 20 MHz. Nah, di Indonesia itu ada yang memiliki 13 channel. Maka bisa dibayangkan satu channel aja 20, berarti kalau 13 channel berarti otomatis dia kan semakin bandwidth-nya juga semakin lebar gitu ya. Nah, berarti kecepatannya juga semakin tinggi. Jadi secara teknologi sebenarnya sama, tapi yang beda itu adalah modulasinya. Juga ada yang microwave oven, di salah satunya beroperasi di 2,4 giga ya, ada cordless telepon, kemudian juga ada alarm mobil. Ya, ini salah satu contoh yang saya bahas ya di pendahuluan ya. Nah, ini istilahnya pendahuluan dari komunikasi jaringan wireless ya. Nanti kita akan bahas lebih detail mengenai masing-masing ya dari jaringan wireless ini tadi pakai Bluetooth, Zigbee, RFID, NFC. Kita akan bahas lebih detail di pertemuan selanjutnya beserta contoh implementasinya gitu ya kalau kita manfaatkan di kehidupan nyata. Mungkin itu sampai di sini, Mas, Mbak. Ada pertanyaan untuk mengenai aturan main saya, kemudian detail materi yang akan kita bahas dalam satu semester, Mas, Mbak? Apa sudah cukup jelas? Etalase itu apa? Oh, etol, makanya aku bingung. Etalase. Siapa tahu namanya baru. Oke, di etol ya. Jadi nanti kalau saya ada tugas, saya akan share via Navi ya. Navi akan
membagikan ke teman-temannya, kemudian nanti tugasnya silahkan diunggah di etol. Untuk hari ini karena kan kita masih cerita pendahuluan, jadi yang pertama itu kan harus yang ringan-ringan dulu, jadi belum ada tugas, gitu ya? Oke. Nanti kalau ada tugas saya infokan, silahkan nanti saya unggah di etol, kalian nanti tinggal menambahkan jawabannya semuanya di etol, gitu ya? Mulai minggu depan sudah mulai saya beri tugas tiap minggunya. Gitu, Mas, Mbak, ada pertanyaan sampai sini? Oh, boleh boleh, nanti saya kirim ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan saya di malam ini ya, kita ketemu lagi